makin sedikit semakin banyak yang akhirnya konflik. Pisah ini apa dan sebagainya gitu. Berarti, oke, dengan pengetahuan itu kan kita bisa jadi mengantisipasi, oke, berarti harus punya waktu untuk ngobrol apapun harus itu. Punya. Kang Afif. Halo, Nenia. Kang Ferry, aku mau curhat dong. Wah, curhat tentang apa? Ini tentang pasangan. Tentang pasangan. Boleh. Memang sehari-hari udah banyak yang ini konsultasi pasangan. Kenapa gitu kok banyak ya, yang curhat pasangan ya? Nggak tahu nih Kang Afif kenapa ya. Nah Kang Afif, hari ini aku mau tahu nih, grafologi pasangan tuh kan sorry, maksudnya kalau pasangan itu bisa juga dilihat dari kita bisa menganalisis lewat grafologi juga. Nah, kecocokannya itu dari grafologi nih. Yes. Nah, tapi sebelum itu, sebelum ke pertanyaan tadi, nah, tapi mau nanya dulu nih, tadi Kang Afif nge-spill Kang Afif tuh suka dicurhatin gitu. Nah, biasanya mungkin curhatnya kayak gimana aja sih Kang Afif? Maksudnya curhat apa sih Kang Afif kalau tentang pasangan? Iya, jadi sedikit cerita ya gitu. Nggak tahu kenapa dari sejak dulu ya gitu, SMA ya kuliah gitu, S1 mungkin karena ada embel-embel psikologinya ya, kuliah psikologi, S2 psikologi. Jadi ketika ada yang deket ya gitu, misalnya saudara atau teman gitu, duduk ngobrol santai sedikit aja langsung mau curhat dong. Nah, gitu. Apa iya nih cowok gue gini nih gitu, atau kalau yang cowok kenapa ya cewek tuh kayak gini ya gitu. Gitu. Jadi banyak yang curhat-curhat kayak gitu. Nanti mungkin gimana ya cara ngadepinnya gitu ya. Iya. Dan yang menarik itu sesuai sama rentang usianya. Jadi waktu dulu kuliah nggak jauh-jauh dari kayak misalnya ada yang pengen PDKT tuh gimana ya gitu. Kok susah banget sih dia, kok nggak jelas sih gitu. Okay. Ada juga yang udah punya tapi nggak taunya masalah misalnya gitu. Ada yang bingung. Ya bahkan sampai ada yang nulis waktu itu, saya punya 2 pacar, yang satu namanya ini, yang satu namanya ini gitu. Yang ini si A orangnya baik, tapi gimana? Si B orangnya kebalikannya, tapi dia gimana gitu. Nah, gitu tuh seru-seru gitu kan gitu. Itu adalah periode-periode waktunya dulu mungkin periode remaja akhir atau dewasa awal ya gitu. Nah, kalau sekarang itu rata-rata kalau curhat pasangan udah masalah rumah tangga gitu. Ya ampun, ini gimana sih ya, gitu, suami saya tuh gini gitu. Istri saya gini gitu. Tapi ini kebetulan ini banget ya, maksudnya sangat berkaitan sekali juga sama hal-hal itu, karena nanti kita juga akan lebih mengenal lagi pasangan kita lewat grafologi, terus juga karena ini kan untuk ada yang menikah mungkin ya, yang tadinya betul. Kok ternyata kayak gini ya, ternyata suami aku kayak gini, ternyata istri aku kayak gini, mungkin ya lewat grafologi sendiri juga kita nggak kaget ya, ternyata pasangan kita tuh seperti ini gitu kan. Iya. Betul. Tapi kalau misalkan karena banyak yang nanya ke Kang Afif, misalnya embel-embel psikologi, tapi kalau misalkan dari psikologi itu sendiri, ada nggak sih Kang Afif kriteria ideal seorang pasangan tuh seperti apa gitu, tapi dari dunia psikologi itu sendiri gitu kan? Wah, ini menarik pertanyaannya nih. Jadi gini, kalau ini dari sudut pandang saya aja gitu, karena mungkin di luar sana ada teori-teori yang lebih mungkin lebih menjelaskan. Nah, gitu. Soalnya kan juga kayak ada nih kriteria misalkan yang dari sudut pandang agama, misalkan atau dari sudut pandang orang tua sendiri. Betul. Nah, tapi kalau misalkan dari psikologi itu ya dari Kang Afif sendiri itu kayak gimana? Iya, jadi setelah melewati perjalanan hidup ya, dan dari beberapa yang konsultasi ya gitu, yang curhat, itu ternyata pasangan yang secara psikologis menurut saya gitu sehat itu adalah yang pertama adalah yang dia mengenal dirinya sendiri. Pertama itu. Jadi pertama dia tahu siapa dirinya. Gitu. Kenapa kita harus kenal sama diri kita sendiri? Nah, nanti ada dampaknya. Kita ini dulu ya poin-poinnya dulu nih. Pertama, dia kenal dirinya. Yang kedua, dia kenal pasangannya. Ya, jadi kenal pasangannya. Karakternya, hobinya, suka tidak sukanya. Yang ketiga, yaitu adalah bisa menerima perbedaannya. Nah, yang ketiga ini itu nggak mudah. Nah, rata-rata tuh orang bisa menerima persamaannya, tapi sulit untuk menerima perbedaannya. Padahal kunci dari pasangan yang ideal itu adalah
Ya karena ada perbedaan. Makanya pasangan itu kan pria dan wanita. Itu aja udah beda. Udah beda ya kan gitu udah beda banget gitu kan. Nah, seperti itu, 3 itu. Oke. Nah, barusan ditanya kan gitu, dan dia nanya, kenapa kita perlu mengenal diri kita sendiri? Basicnya adalah gini, ketika kita itu mengenal diri kita sendiri, ya, misal yang sederhana aja yang mudah difahami ya, misalnya saya nih, oh saya tuh suka baca buku, saya suka menyendiri, misalnya menyendiri itu ya baca buku atau di komputer misalnya, oh saya suka psikologi, saya suka digital marketing, saya tahu yang saya suka dan saya juga tahu yang tidak saya suka apa gitu. Nah itu yang sederhana. Saya tahu pengeluaran saya berapa, saya tahu apa yang membuat saya seneng, saya tahu apa yang membuat saya nggak seneng, nggak nyaman. Nah dari situ itu pertama ketika kita lagi sendiri kita jadi tahu, oh oke, gitu. Misalnya nih pasangan lagi ada acara, ya, jadi harus sendiri. Ya udah saya tahu, oh saya senangnya ngapain dan sebagainya. Dan ketika kita kenal diri sendiri, berikutnya kita mengenal pasangan, kita jadi tahu. Misal, contoh ya, saya senang sendiri. Pasangan saya, misalnya ini contohnya nih, pasangan saya itu senangnya ketemu orang. Nah, karena tahu, jadi bisa mendiskusikannya lebih nyaman, lebih mudah. Oke, yang gitu. Ini saya tuh, atau gampangnya mah, misalnya introvert, pasangan misalnya extrovert, gitu. Yang kita itu kan berbeda di bidang ini gitu kan. Jadi ketika ada acara, nikahan, ada ketemuan, gimana kalau misalnya ikut tapi nanti ya udah saya duduk aja misalnya di ujung gitu ya, misalnya gitu, atau ketemu 1-2 orang udah gitu udah nanti nggak apa-apa pasangannya ini yang ketemu teman-teman yang ngobrol gitu. Nah itu tuh dengan kita tahu dan kita tahu pasangan itu oke. Sebaliknya kalau misalnya kita nggak tahu ya, maka akan bisa jadi menganggap semua orang tuh sama kayak kita. Jadi ketika saya introvert, pasangannya extrovert, udah gitu memaksa dia untuk terus-terusan di rumah diem, baca buku dong, ini dong sendiri gitu. Itu menjadi beban buat dianya, kan gitu. Itu potensi konflik gitu. Nah pada akhirnya tuh ketika kita tidak enggak atau misalkan tidak mengetahui diri kita sendiri atau misalkan pasangan tuh itu tuh bisa jadi konflik juga ya, miskom kayak gitu ya. Oke, I see. Nah ini menarik banget tentang tentang pasangan ini, tapi Kang Afif juga dengar nih punya buku psikologi pasangan ini nih. Oh ya, mana ya bukunya? Ini dia. Wih. Nah, ini ya. Psikologi pasangan. Boleh Kang Afif, ini tuh tentang buku tentang apa sih? Jadi ini kalau baca judulnya, panduan dalam mengenal pasangan dan membangun hubungan yang harmonis. Ini intinya tuh membahas tentang, ini kalau spill sedikit ya, daftar isinya itu. Nih. Yang pertama yaitu adalah tentang otak pria dan wanita. Gitu. Jadi ternyata dari penelitian, ya pakai MRI scan, ya EEG dan sebagainya itu, secara struktur otak, kan personality itu pusatnya di otak, ya kan gitu. Strukturnya itu udah berbeda. Contoh misalnya, jadi otak itu dibagi 2, ada hemisfer kanan, ada hemisfer kiri. Hemisfer itu istilah bagian. Nah, waktu di scan otak perempuan itu ternyata sambungannya tuh banyak banget. Banyak gitu dibandingkan laki-laki. Makanya kenapa perempuan itu bisa multitasking kalau kata ahlinya gitu. Jadi dia tuh sinkronisasinya tinggi, dia tuh lebih luas, lebih bisa ngerjain masak sambil matanya nonton telenovela, kemudian sambil nelfon, sambil apa, nyapu, bisa sambil ini gitu. Itu bisa, tapi nggak fokus. Makanya pas ketika teleponnya ditutup, tadi tuh ngomong apa ya? Nah, gitu. Tapi dia bisa ngerjain beberapa. Sementara laki-laki itu fokus ketika satu, ya udah satu di situ. Jadi ya makanya kadang-kadang ketika udah fokus susah terdistrak. Gitu. Itu contohnya. Kemudian membahas juga tentang perbedaan pria dan wanita. Nah, perbedaan itu dari gimana, Kang? Jadi kayak misalnya yang paling umum itu kayak kenapa cowok itu fitrahnya tuh lebih suka ketika ada masalah lebih suka menyendiri atau sama 1-2 temannya saja. Ini umumnya secara umum gitu, nggak 100% tapi ya 80-90%-an. Sementara kalau perempuan ada masalah tuh inginnya agak ngobrol, diskusi, menuangkan, mencurhatkan itu contohnya. Terus kayak misalnya
kalau cowok tuh otaknya itu otak solutif. Jadi ketika ada masalah, ada curhat, berarti apa ya solusinya? Sementara kalau perempuan itu sebenarnya yang dibutuhkan tuh lebih ke didengarkannya. Gitu. Yang penting sama dia bisa mengeluarkan unek-uneknya atau curhatannya, itu tuh udah gitu. Itu aja tuh udah cukup loh gitu. Meskipun kadang-kadang memang perlu ada solutif ya gitu, tapi itu aja tuh udah oke. Nah, dan lain-lainnya, perbedaan laki dan perempuan. Kemudian ada bahasa cinta. Bahasa cinta. Wow. Jadi gini, love language ya. Love language ini jadi ada 5 ya. Ada kata-kata positif, waktu berkualitas bersama, hadiah, melayani, sentuhan, kasih sayang. Ini menarik. Jadi kayak contoh gini. Ketika kita tidak tahu bahasa language-nya dia itu apa, pasangan kita apa, maka ibaratnya kayak kita ngobrol dengan bahasa yang belum tentu dia ngerti. Coba aja misalnya gini, dia itu ngertinya bahasa Prancis, kita ngomongnya bahasa Sunda, kan jadinya susah untuk berkomunikasi. Gitu. Mungkin dia ngerti sedikit-sedikit, misalnya, dahari, nah gitu, dia ngerti, makan gitu kan, gitu, menurut bahasa dianya. Tapi itu tidak kena banget gitu. Nah ternyata dalam pasangan tuh ada bahasa cinta, love language itu. Tadi ada 5. Ada orang yang ketika merasa dicintainya itu ketika dikasih kata-kata positif. Kamu bagus sih, kamu kok hari ini rapih banget ya, cantik banget gitu. Kamu kok hebat sih gitu, kata-kata positif. Kamu bisa, kamu ini ada gitu. Ada yang quality time, ya, yang waktu berkualitas bersama. Jadi menurut dia yang namanya dicinta itu adalah ketika kita ada untuk dia, gitu. Ya, jalan-jalan berdua gitu. Ya. Nah, untuk yang pertama tadi, yang kata-kata positif, bisa jadi LDR itu no problem. LDR tuh nggak masalah gitu ya? Long distance relations ya. Jadi yang satu ada di Bali, yang satu ada di Bandung, nggak masalah gitu. Yang penting dia dapat kata-kata positif, itu udah cukup. Wah, ini pasangan saya mencintai saya nih. Tapi untuk yang kedua, itu nggak bisa. Gitu, dikasih, kamu baik, kamu cantik, kamu seger, kamu apa gitu ya, kelihatannya cerah. Iya sih, seneng, tapi menurut dia itu bukan cinta. Yang namanya cinta tuh harus ada, kita harus bersama. Kita harus quality time gitu. Kemudian ada juga yang gifts, ya, yang dia tuh baru merasa cinta ketika dikasih sesuatu. Ya. Gift tuh tidak harus ngasih hadiah terus-terusan ya, tapi misalnya yang ini ada coklat, gitu. Jadi sederhana juga itu tuh buat dia tuh itu sesuatu, gila, ini orang ini mencintai gue banget nih, gitu. Gitu. Terus tadi ada yang melayani, ada yang sentuhan, kasih sayang, gitu. Aku jadi menarik sih sama si love language ini. Nah, tapi kalau misalkan orang ini misalkan act of service nih, harus bahasa cintanya tuh harus dilayanin gitu kan. Nah, tapi misalkan si pasangannya tuh adalah apa ya, contoh lain tuh misalkan kata-kata positif deh misalkan. Nah, apakah itu kan dua hal yang berbeda. Nah, itu tuh bisa bisa ini tuh udah bisa cocok atau enggak sih Kang Afif? Maksudnya gini, ketika menurut aku lo sayang sama gue tuh kalau lo melayani gitu, maksudnya banyak act-nya gitu, banyak action-nya gitu. Nah, tapi dia tuh adalah tipe orang yang kata-kata positif. Kata-kata positif. Nah, kata-kata positif. Nah, itu bisa nyambung atau enggak Kang Afif? Iya. Sebenarnya dari 5 ini ya. Misalnya Dania tipenya adalah tipe yang act of service. Ya, merasa dicintai ketika dilayani, ya kan gitu. Sayang gitu. Nih saya udah bantuin ini loh. Wah, itu tuh ini banget. Yang mau pergi ke ini ya, mall ya. Yuk, kita temenin yuk. Nah, gitu misalnya gitu ya, di service kayak gitu itu ini. Nah, sementara misalnya pasangannya tidak tahu itu. Pasangannya itu adalah menyampaikannya yang kata-kata positif. Itu aja, selama pasangannya menyampaikan salah satu dari ini, itu aja udah positif sebenarnya. Cuman ya belum menjawab kebutuhan. Jadi gini, bukan berarti ketika pasangannya itu misalnya tipe yang gift misalnya, yang hadiah, bukan berarti berarti dia tidak mencintai saya, bukan. Ya, siapa sih yang nggak suka gift kan gitu? Siapa sih yang nggak suka di kata-kata positif kan gitu? Itu tuh udah oke, cuman belum menyentuh bahasa cintanya Dania gitu, orang itu gitu. Okay. Nah, ketika bisa mengetahui apa
dan menyentuh itu, maka ibaratnya mah cintanya tuh bisa semakin apa ya, menggelora, semakin gitu lah, semakin hidup gitu. Dianya wah seneng ini, wah ini mencintai gue banget nih gitu. Oh, I see. Oke. Berarti sebenarnya bukan cuman kita yang harus tahu juga dia tuh bahasa cintanya tuh apa, tapi kita juga harus melakukan itu ya, untuk memenuhi kebutuhan itu. Misalkan nih, kayaknya aku tuh bukan yang kata-kata, aku balikin nih, kayak misalkan ketika aku act of service, tapi kebutuhan dia tuh adalah tadi kata-kata positif gitu. Nah berarti aku pun harus mencoba ya untuk supaya dianya merasa lebih banget gitu. I see. Nah itu dibahas di sini. Gitu. Itu. Jadi bukan sekedar dia tipenya apa, tapi kalau pasangan kita tuh apa? Gimana sih? Gimana gitu sebaiknya? Iya benar-benar. Gitu. Ini important banget. Iya gitu. benar-benar. Dan pada akhirnya ini membangun hubungan yang harmonis. Harmonis gitu, betul. Bukan sekedar mengenal. Kalau mengenal doang kan, ya udah gitu. Oh saya kenal nih dia ini, terus apa gitu. Nggak tahu nih harus ngelakuin apa gitu. Nah itu. Kemudian ada juga hubungan urutan kelahiran dan karakter. Ini pun ngaruh kan? Itu ngaruh. Jadi yang menarik adalah ketika dulu suka praktek ya konseling gitu ya, psikologi gitu. Itu ketika pasangan saya suka ngelihat ini urutan berapa. Ya, kayak contoh misalnya gini. Karakter anak pertama kurang lebih gambarannya gimana? Wah, memimpin gitu ya kan gitu. Dominan ya. Kalau ekstrim bisa jadi busi misalnya gitu. Ya, jadi mimpin ini apa nih? Kalau bungsu itu kayak biasanya ngikutin misalnya. Ya, follower gitu kan. Lebih maksudnya beda banget kan gitu sama yang anak pertama gitu karakternya. Nah, ketika anak pertama sama anak pertama bisa jadi ya kan gitu, bisa jadi ada indikasi wah ini ada potensi dua-duanya nih terbiasa ngatur, kan terbiasa mimpin karena kan dia punya adik, berarti terbiasa kan gitu ya, diikutin dan sebagainya. Nah dua-duanya ketemu, maka kalau tidak diantisipasi sedari dini, tidak menyadari bahwa Anda memiliki karakter yang serupa dan sama-sama ingin mimpin, yuk berarti apa solusinya, gitu ya gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang diinginkan supaya harmonis. Misalnya, bagi tugas, gantian misalnya. Nah itu bisa membantu. Jadi itu mengurangi konfliknya ya nanti konfliknya, itu ya. Oh, jadi urutan kelahiran juga maksudnya mempengaruhi gitu ya dari karakter. Dan otomatis nanti sosial, ya kan ya pasangan juga. Ini ada anak pertama sulung, tengah, terakhir bungsu, tunggal. Tapi sebenarnya ada mixnya juga ya. Gitu. Misal kalau anak pertama nih, kalau sama anak kedua kayak gimana gitu ya. Betul. Itu dibahas di sini. Menarik kan? Menarik banget. Itu belum selesai. Oh, belum selesai. Masih ada lagi. Apa tuh Kang? Tadi ini kecocokan antar kelahiran ya, compatibility. Udah gitu ada tes pasangan. Jadi buku ini disiapkan untuk ngetes pasangan kita. Termasuk sendiri. Ya, jadi kayak misalnya seberapa jauh kamu mengenal pasanganmu. Seberapa jauh tuh misalnya apanya nih yang kamu? Jadi kamu beneran kenal nggak sih sama pasangan kamu tuh? Atau cuman tahu aja? Cuman dia adalah si A misalnya gitu. Cuman gitu doang atau seberapa jauh? Seberapa jauhnya kayak contoh, lebih kayak misalnya, tadi yang love language juga gitu ya? Bukan? Ke situ ada. Bahkan kayak misalnya gini, kamu tahu nggak? Dia kalau lagi sendiri itu ngapain? Kamu tahu nggak? Dia kalau lagi sedih itu ngapain? Kamu tahu nggak minuman favoritnya dia apa? Gitu. Kamu tahu nggak? Ketika dia lagi sedih, yang membuat dia happy itu apa? Gitu. Ya kan gitu. Karena kan yang namanya nanti ya gitu. Ketika udah jadi nikah itu kan dinamika tuh bakal ada naik turun gitu. Nah, ketika kenal maka ya sudah lebih enak gitu dibandingkan misalnya ada dia yang kalau ada masalah, misal deh yang tadi cowok sama cewek, cowok ketika ada problem biasanya fitrahnya tuh butuh waktu dulu untuk sendiri dulu. Perempuan ketika ada masalah butuh didengarkan, ya dideketin, ya dengerin gitu. Nah ketika pasangannya yang perempuan misalnya nggak ngerti ya kebutuhannya itu, ya ketika ada cowok yang lagi ada masalah pasangannya, dia butuh me time dulu.
Maka perempuan, dari sisi perempuan, wah ini ada masalah nih. Biasanya kalau saya ada masalah, itu butuh cerita. Jadi akhirnya dia akan ngejar si cowoknya. Cerita dong. Akhirnya dia nggak punya tempat untuk sendiri. Jadinya kan susah gitu kan. Gitu mungkin bisa selesai sih, tapi nggak gitu juga gitu kan gitu. Begitu juga ketika si cowok ini ngelihat pasangannya punya masalah. Wah, kalau ada masalah biasanya butuh sendiri nih. Ya udah tinggalin nih si pasangannya kan gitu. Ya, jadi kan bingung. Loh, si sayangku gimana sih gitu ya. Dia saya lagi ada masalah kok malah ditinggal gitu. Nah, itu tes-tesnya. Iya, berarti apa ya? Kalau secara tidak langsung tuh si buku ini juga memperlihatkan dari sisi lawan atau misalkan pasangan kita. Misalkan aku sebagai perempuan misalnya ngelihat karena kita ngelihat emang kebiasaannya perempuan kayak gini. Tapi ternyata ketika ngelihat diperkenalkan tadi perbedaan perempuan dan laki-laki, jadi kita ngeliat juga dari sudut pandang laki-laki tuh kayak gimana gitu ya. Betul banget. Nah, terus udah gitu ada juga tes seberapa sehat hubungan kamu dan pasangan. Sehat. Ya, apakah nyanyian hubungannya toksik gitu kan? Oke. Wah, ini penting sih kalau penting ya, banget. Karena apa ya? Banyak banget juga kan kayak kasus-kasus toksik si hubungan relationship ini. Nah, dan yang toksik ini tuh ini menarik banget ya karena banyak banget aku melihat mendengar toksik ini tuh susah untuk keluar. Itu tuh kenapa ya Kang Afif? Kenapa orang susah pada akhirnya keluar dari lingkaran toksik itu sendiri? Iya, ini menarik nih. Jadi memang seandainya memungkinkan, seandainya bisa, kita itu jangan nyemplung ke lingkungan toksik kalau memungkinkan, ya kan gitu. Jadi apakah itu lingkungan kerja atau lingkungan pasangan, udah tahu ini keluarganya toksik nih, ini sebisa mungkin kita jangan nyemplung di situ, ya. Karena kalau udah masuk tuh not easy, nggak mudah gitu. Tapi kalaupun misalnya sudah nyemplung, ini variatif ya gitu. Untuk keluar dari toksik tuh bener-bener variasi banget. Pertama, kalau memungkinkan adalah kita benahi yang toksiknya, kalau memungkinkan. Dan misalnya, ini kok setiap pulang kantor marah-marah terus sih, itu tuh nggak nyaman loh. Ya kalau bisa kita kasih tahu, Pak, nggak usah marah-marah, kan bisa selesai masalahnya gitu. Nah itu kalau memungkinkan, ya itu oke, bagus. Tapi mudah-mudahan sulit, apalagi kalau udah jadi karakter, ya kan gitu. Nah itu bisa dari kita menyelesaikannya kalau memungkinkan, kalau tidak dari kitanya kita kuatkan, tapi nggak menyelesaikan masalah, ya kan gitu. Minimal kita yang lebih defense-nya lebih kuat. Kalau misalnya enggak, ya sudah cari solusi lain. Dan itu nggak bisa dijawab begitu aja, ya kan gitu. Harus tahu apa masalahnya, nanti resikonya apa, konsekuensinya apa, gitu. Yang membuat masalah, contoh gini, aduh suami saya tuh KDRT. Tapi kan nggak semudah, ya udah, misalnya pisah aja, kan nggak gitu juga, ya kan gitu. Ya. Bahasa harus banyak dipikirin. Gitu kan. Oh nanti anak yang kena, kalau nggak saya lindungin, anak masih kecil, nah itu kan susah. Tapi beda kalau misalnya masih pacaran, baru kenal, wih ini belum apa, saya baru pergi ke mall, tiba-tiba saya dipukul, ini, nah, langsung itu kan. Saat ini waktu yang terbaik untuk pisah. Bukan nanti, bukan besok, sekarang. Sekarang gitu ya, Karena udah indikasi, misal gitu, kan gitu. Udah dikasih peringatan gitu, kadang tetap aja secara psikologis, karena tapi balik lagi kayak gitu. Nah itu berhubungan sama feeling, perasaan, berhubungan sama macam-macam. Itu yang perlu lingkungan yang bisa mensupport dia gitu. Nah, masalah kan ada atau enggak, ya kan gitu. I see. Kadang dianya udah tahu nih, pasangan saya toksik, saya udah tahu saya harus keluar. Tapi ketika keluar karena toksik, misalnya nih dia ngejar-ngejar dan dia nggak punya siapa-siapa, gitu ya? Dia nggak punya siapa-siapa, kan susah juga, ya kan gitu. Dia ngekos misalnya, digedor-gedor ini, terus nggak ada siapa-siapa yang bisa bantu dia, gitu. Makanya toksik tuh problem yang nggak mudah, ya, yang nyebelin sih gitu. Siapa sih? Kita yakin kan semua orang, bahkan orang yang toksik pun nggak mau punya orang yang toksik juga kan gitu. Tapi aku sih sebenarnya penasaran sih, kalau orang toksik itu sebenarnya dia menyadari nggak ya kalau dia tuh melakukan hal yang nyebelin gitu. Yang nyebelin gitu ke orang gitu. Iya. Kayak sih kadang-kadang enggak ya. Dan ini ya, kalau misalkan dilihat-lihat juga aku nggak tahu sih kayak gimana, tapi apakah juga indikasi si susah keluar dari lingkaran toksik itu bahwa orang itu pun nggak tahu kalau bahwa itu tuh toksik gitu.
dia hanya ngeluh misalkan kayak aku kayak gini terus selalu nangis blablabla. Nah tapi padahal dia tuh nggak menyadarin bahwa itu tuh toxic gitu. Iya, bisa jadi gitu, ya, betul. Ya, Dia kira itu adalah sesuatu yang memang wajar, padahal nggak wajar. Padahal kan gitu, nggak wajar gitu ya. Nah pada akhirnya tes inilah ya ini untuk bisa menentukan bahwa hubungan kamu toksik atau enggak. Iya, sebenarnya ada juga buku saya satu lagi yang e-book ya. Ternyata dia jahat. Ternyata dia jahat. Dan ini dua-duanya bisa didapatkan kalau misalnya ada yang tertarik ya gitu di grafologiindonesia.com atau belajargrafologi.com. Belajargrafologi.com. Dan bisa di ini ya, bisa aku masukin linknya di deskripsi. Mempermudah teman-teman. Oke. Nah, itu kalau yang ternyata dia jahat tuh indikator-indikator dari tulisan yang ada indikasinya kekerasan dan sebagainya. Dan itu bagus tuh penelitian dan sebagainya tuh dari luar negeri ya gitu. Itu keren banget. Sorry, kalau ternyata dia jahat itu berarti kita bisa ngeliat dari tulisannya. Indikator-indikator. Oh, ada ininya. Oh, tulisannya kayak misalnya contoh ditekan itu kan berhubungan sama energi ya. Tapi tekanan aja itu nggak bahaya sebenarnya. Tapi ketika tekanan diikutin sama sudut-sudut, apalagi di bagian bawah ya, nah itu berarti sudut tuh salah satu indikasi berani mendobrak, berani ya sudut deh gitu dibandingkan yang bulat-bulat. Nah sudut ketemu tekanan maka ada indikasi apa misalnya gitu, agresif. Tapi sama kita nggak boleh nyimpulin dari situ kan gitu. Oke, ada indikasi ini. Cari lagi tanda lainnya. Oh, ternyata ada tanda miring ke kanan, responsif. Oh, berarti mudah tergugah. Ditambah tulisannya bergelombang, moody. Wah, udah itu baru tuh bahaya. Gitu. Nah, iya untuk menghindari lah ya, menghindari tadi biar kita nggak nyemplung ke hubungan yang toksik. Apalagi kalau misalkan si hubungan itu adalah sudah maksudnya di ranah yang sudah menikah gitu ya. Yes, betul. Oke. Nah, itu ya jadi minimal kita bisa mengantisipasi. Iya. Berikutnya ada juga macam-macam ya. Tes tes apa lagi tadi yang tipe komunikasi, tipe model cinta ya gitu. Seberapa candu kamu dengan dia? Candu ya gitu, seberapa ini ya, bucin ya. Bucin ya gitu, bucin ya. Budak cinta ya. Kemudian ada tes psikogeometrik ada. Tes psikogeometrik itu kayak gimana, Kak? Jadi ternyata pilihan-pilihan kita terhadap sesuatu itu tuh sedikit banyak bisa menggambarkan dalemannya kita seperti apa. Pilihan contoh seperti apa? Misalnya gini, ketika ada orang yang seneng, contoh aja misalnya seneng sama kupu-kupu, sama bunga, ya, sama gambar orang senyum, tentu akan berbeda dengan orang yang seneng ngeliat darah, pembunuhan, kriminal. Itu kan apa nih yang membuat si A senengnya kayak gini, yang buat si B senengnya kayak gini, gitu. Itu ada proyeksi namanya. Kemudian kayak misalnya milih baju. Ada yang seneng, saya sukanya minimalis. Ada yang seneng nyentrik ya gitu, yang pokoknya warnanya pengen paling terang. Iya gitu. Nah itu kan berarti ada sesuatu tuh. Ya. Jadi ada beberapa pilihan. Dia milih mana itu tuh sedikit banyak tuh menggambarkan dalamannya dia, gitu. Nah, psikogeometrik itu dari Susan Dellinger dari Prancis. Beliau tuh menganalisa bentuk-bentuk geometrik, lingkaran, kotak, segitiga, grafis, persegi panjang. Udah gitu disebar ke ribuan orang sambil digali karakternya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Jadi dari situ empirical, ya penelitian empirical, ternyata dapat pola-polanya. Oh, kalau lingkaran ternyata dipilih sama orang-orang yang secara umum itu seperti apa. Gitu. Positifnya apa, negatifnya apa. Yang segitiga itu apa. Dan itu diurutkan. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kemudian juga yang bagusnya adalah kerja yang cocoknya itu apa. Jadi kayak misalnya lingkaran, harmonis misalnya, sosial. Nah, itu diikutin sama apa? Sama kotak misalnya. Oh, berarti cocoknya yang administratif. Tapi kalau dibalik, kotak dulu, udah gitu lingkaran, beda lagi. Oh, akunting misalnya, gitu, atau apa, gitu. Jadi, urutan tuh ngaruh. Kalau segitiga sama ini apa? Gitu, nah itu adalah psikogeometrik. Oke. Nah, jadi, psikogeometriknya itu tuh ada 5. Ya. Ada bujur sangkar, persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan grafik. Itu pun masing-masing urutan tuh ngaruh. Misal. Si A, lingkaran nomor 1, nomor 2-nya bujur sangkar. Si B, 1-nya bujur sangkar, 2-nya lingkaran. Oke. Nah,
Meskipun dua-duanya di urutan 2 pertama, tapi itu tuh memiliki karakter yang berbeda. Yang berbeda. Meskipun itu bangun ruang, geometriknya sama-sama itu gitu. Kayak misal yang bulat, yang lingkaran, kemudian diikuti dengan bujur sangkar, dia tuh humanisnya lebih dominan, baru logikanya. Makanya kalau bekerja cocok kayak misalnya untuk CS, customer service gitu. Jadi socialsnya tuh ada, tapi sesuai dengan aturan-aturan. Kalau kebalik ya gitu, misalnya bujur sangkar duluan, baru lingkaran, berarti dia lebih ke yang aturannya dulu, tapi dia tapi dia juga harmonisnya tuh ada. Mungkin kayak misalnya yang admin mungkin, ya admin tapi yang nggak harus data banget gitu. Jadi yang admin tapi masih bisa nyapa-nyapa gitu. Nah itu bisa yang ini. Nah itu kan dalam pekerjaan, dalam pasangan pun sama. Ya, jadi kalau tadi kan segitiga sama segitiga misalnya, itu tuh biasanya anak tipenya tipe-tipe kayak anak pertama, mimpin gitu. Kalau disatuin seperti apa. Nah, dan berbagai variasinya. Itu psikogeometri. Psikogeometri. Jadi nanti tapi kalau misalnya psikogeometri itu kita dilihatnya tuh urutan 1 sama 2 aja atau misalkan sampai 5. Nah, jadi pertama kan diminta untuk mengurutkan mana yang menurut Anda menggambarkan Anda. Ya gitu. Nanti urutin 1, 2, 3, 4, 5 dari yang paling merasa wah ini gue banget nih sampai yang wah ini bukan gue banget nih gitu. Nanti dari 5 itu sama pasangannya juga diminta untuk mengurutkan kan gitu. Nah, setelah itu udah dilihat semakin tinggi, ya semakin 1 dan 2 semakin dominan. Gitu, semakin ini nih dianya nih gitu. Jadi berarti kalau yang 5 urutan 5 tuh kayaknya bukan dia banget gitu ya. Oke, I see. Tuh, ya geometri. Berikutnya, grafologi pasangan. Grafologi pasangan. Wah, ini menarik nih. Kenapa nih Kang Afif nih grafologi pasangan? Grafologi pasangan ini dan ini juga salah satu yang saya aplikasikan ketika dulu mencari pasangan. Jodoh gitu ya. Wah gimana nih? Ini menarik sih Kang Afif ya, grafologi pasangan tuh. Gimana nih Kang Afif, gambarannya nih untuk menganalisis pasangan itu kayak gimana nih Kang Afif? Ya jadi gini, kan dari dasarnya dulu ya dari grafologi gitu. Grafologi itu kan seperti psikotes. Ya, jadi psikotes untuk menggambarkan kepribadian seorang, karakternya gitu. Cuman metodenya adalah menggunakan analisis tulisan tangan. Jadi tulisannya gimana nih? Oh ditekan, oh titiknya lengkap, oh ini apa dan sebagainya. Nah dari grafologi itu ada banyak yang bisa digali. Emosinya, pola pikirnya, komunikasinya, produktivitasnya, kemudian dorongan dirinya, ya dan sebagainya, bahkan sampai ke hambatan-hambatannya, gitu. Nah dari situ udah enak kita bisa mengenal kitanya sendiri, juga kita bisa menganalisa pasangan, ya kan gitu. Oh ternyata saya misalnya gini, saya detail, ya detail tuh titik di huruf I, huruf J-nya tuh lengkap. Pasangan saya ternyata tidak detail, titiknya suka dilewat, huruf-huruf suka dilewat. Nah itu kan kelihatannya berbeda, ya. Nah bagusnya ini, ya ini bukan muji diri sendiri ya, tapi memang udah disiapin gitu kan waktu pas nulis dulu tuh, bukan sekedar tahu aja, bukan kayak oh ini detail berarti gini, oh ini nggak detail berarti gimana. Tapi saya tuh mencoba mengaplikasikan ketika orang itu konseling. Jadi kalau saya tuh ketika ada yang konseling, itu tuh tidak yang, oh ini kayak gini, berarti artinya apa? Nggak gitu. Tapi dari masing-masing tanda, itu dijelaskan positifnya apa, hambatannya apa, dan dari pasangannya juga, ya gitu. Udah gitu compatibility-nya apa. Misal, kayak tadi, oh ini detail, positifnya apa? Suka memperhatikan detail, bisa jadi ke arah teliti, gitu. Cuman biasanya ini membuat dia menjadi misalnya, kalau ekstrim kaku nantinya, ya gitu. Sementara yang pasangan tidak terlalu detail, positifnya apa? Positifnya ya kebalikannya, dia bukan nothing tulus jadi nggak terlalu mempermasalahkan hal kecil misalnya, atau kalau nggak wah dia lebih ke globalnya, ke konsep gitu. Cuman ya tantangannya adalah detailsnya dia kurang. Nah dengan tahu plus minusnya, berarti compatibility-nya apa? Oh berarti untuk yang berhubungan detail bisa kerjasama nih.
Jadi saling melengkapi, gitu. Jadi kebayangkan gitu, maksudnya dengan perbedaan itu tuh kalian tuh bisa saling support loh. Oh iya. Gitu. Jadi bukan tentang misalkan dia mah kayak gini, dia tuh tidak sama dengan kita gitu misalkan. Kamu kok nggak bisa detail sih? Iya, aku gitu. bisa gini, tapi bukan nyari itunya ya, bukan, tapi cari bagaimana orang ini bisa kayak gini, orang ini kayak gini bisa saling melengkapi gitu ya. Yes, betul. Oke. Nah, dan itulah kenapa tadi di awal 3 kunci kalau menurut saya gitu yang membuat pasangan itu harmonis. Kenal diri sendiri, kenal pasangan dan menerima perbedaan itu, mengoptimalkan perbedaan. Iya, gitu. Bener. Iya, itu yang paling penting ya, menerima perbedaannya gitu ya Kang Afif. Nah, tapi grafologi itu sendiri kan kalau misalkan nih grafologi rekrutmen. Nah, itu kan kita kalau misalkan mau nganalisis itu dilihat dulu dari job desk-nya apa, terus karakternya yang dibutuhin apa. Nah, nanti barulah kita ngelihat si orang ini tuh kayak gimana, si tulisan tangannya itu kayak gimana. Tapi kalau misalkan menganalisis menganalisis seseorang, kecocokan pasangan dari grafologi itu kayak gimana sih Kang? Ya, kalau itu ya berarti kan harus ada tulisan, 2 tulisan berarti kan, berarti tulisan si cowoknya dan tulisan ceweknya, ya kan gitu. Ya baru di situ dilihat nanti kecocokannya. Ini tulisannya gimana? Misal ini cepat nih, tipe cepat. Pasangannya tipe bukan yang cepat, yang lambat. Nah, baru dilihat compatibility-nya gimana. Berarti sarannya apa, yang perlu diantisipasi apa, gitu. Jadi harus ada dua-duanya. Gitu. Tapi kalau dari grafologi itu sendiri, misalkan ini kan di ranah pasangan gitu ya. Nah, ada nggak standar cocok nggak cocoknya untuk pasangan? Misalkan nih kayak kamu pernah nggak sih kalau untuk misalkan yang konsul terus orang ini tuh kayaknya terlalu riskan atau misalkan ini nggak cocok nih, di grafologi sendiri tuh ada standarnya juga nggak? Misalnya ini cocok, ini kayaknya perlu banyak tantangan gitu. Iya, jadi kalau di psikologi itu ya itu sebenarnya kecocokan pasangan tuh sebenarnya gini, kayak tadi misalnya, ketika banyak samanya bisa jadi cocok, tapi notes-nya catatannya apa? Ketika berbeda, misal, ketika satu tipenya kreatif, yang satu tipenya jadi kreatif, imajinatif gitu ya, yang satu tipenya organize, kan kelihatannya berbeda. Tapi apakah itu nggak cocok? Bisa aja cocok gitu, selama paham perbedaannya dan bisa mengklopkan itu gitu. Jadi kalau saya biasanya ketika konsul tuh gitu, jadi kelihatan nih, sama ya saya sampaikan, dan yang perlu diantisipasi apa, gitu. Sama-sama organize, di satu sisi bagus, tapi yang perlu disiapkan adalah ketika ada perubahan-perubahan dadakan, itu dia harus bisa fleksibel, harus bisa antisipasinya seperti apa, gitu. Kayak tadi misalnya, sama-sama dominan, bisa mimpin, gitu kan, bisa sama-sama nyambung, tapi berarti yang harus diantisipasi apa, gitu. Bagi job desk misalnya, ya ini mimpin ini bagian rumah, ini bagian dapur, bagian gitu. Jadi jadi maksudnya dari sisi dari sisi pasangannya masing-masing pun harus bisa menerima juga gitu ya. Yes, betul. Oke. Wah, menarik banget. Terus ada apa lagi nih Kang Afif nih? Nah, satu lagi, ya ini terakhir penutupannya ya di buku ini itu adalah, jadi waktu pas nyusun ini, itu tuh saya teringat ada materi penting, ya kan kita tadi kan harapannya bukan mengenal aja tapi juga harmonis. Ternyata di luar sana ada penelitian ya yang menggambarkan supaya bisa harmonis itu seperti apa. Gitu ya, supaya supaya seneng gitu, supaya seru. Pasangan kan harapannya seumur hidup kan gitu. Nah, ini judulnya adalah Sains Pasangan Bahagia. Itu ada 9 ya. Kayak contoh misalnya gini. Memiliki waktu bicara bersama 5 jam atau lebih per minggu. Bukan per hari ya gitu. Per minggu. Jadi ternyata dari statistik, dari penelitian, pasangan yang harmonis, yang sampai tua, sampai tua juga jalan-jalan bareng dan sebagainya, ternyata mereka itu dalam seminggu tuh punya waktu 5 jam
bicara bersama, entah itu malam, entah itu mau tidur, entah itu keluar ke warung makan bareng gitu ya gitu. Ternyata itu. Oke, ini secara saintisnya ya? Secara saintis gitu. Semakin sedikit semakin banyak yang akhirnya konflik. Pisah ini apa dan sebagainya gitu. Berarti, dengan pengetahuan itu kan kita bisa jadi mengantisipasi, berarti harus punya waktu untuk ngobrol ya, apapun harus itu. Punya ya, harus bukan punya. Kayak, kayaknya sibuk kayaknya ini gitu, tapi harus meluangkan ya Kang. Betul, kalau mau bahagia. Karena ini scientific, udah hasil penelitian. Kemudian, ada lagi, banyak nih ya. Ada titik ya, kita harus baca di sini kan gitu. Mungkin yang ini ya, apa maksudnya yang highlightnya menurut Kang Afif nih yang mana aja? Iya, jadi bahkan ini ada juga kalau berantem gimana ya kan gitu. Kemudian macam-macam. Nah, salah satu lagi yaitu adalah memiliki pengalaman baru bersama-sama. Ini menarik nih, dan waktu saya baca ya hasil penelitian ini menarik banget. Jadi ketika kita itu orang ya, ketika kita itu misal mungkin pernah pergi ke satu tempat baru, ya, misal pertama kali baru ke Bali misalnya, itu kan wow excited banget. Pertama kali misalnya nonton bioskop, wih keren banget, ya kan? Nah, secara psikologis ketika kita menemukan suatu hal yang baru, itu tuh memorable-nya bagus banget. Nah, jadi ketika kita itu punya pengalaman baru, itu tuh cenderung memorable, teringat gitu. Nah, dari penelitian itu sangat menyarankan kita itu memiliki pengalaman baru bersama pasangan. Misal, contohnya gini, wah kita misalnya nggak pernah nonton konser nih, belum pernah sama sekali. Yuk kita cobain nonton konser yuk barengan. Itu tuh akan menjadi memorable. Yuk kita coba travel ke Jakarta atau misalnya jangan ke Jakarta, misalnya kita belum pernah ke ini nih, ke Lombok misalkan. Lombok misalnya, yuk gitu ke satu tempat yang baru. Nggak harus perjalanan jauh ya, nggak harus mahal gitu. Misalnya kita belum pernah nih masak ini barengan, yuk gitu. Pokoknya ada agenda yang meng-create memori gitu ya. Iya gitu. Ketemu hal yang baru, nempel bersama pasangan dan happy tuh, itu secara saintifik itu bagus banget gitu ya untuk hubungan gitu ya. Makanya disarankan ya untuk pasangan-pasangan bikin agenda-agenda. Dan ini tuh juga bisa jadi salah satu solusi orang-orang yang selalu kayak ngeluh bosen. Kan kadang-kadang ada orang yang suka kayak udah bertahun-tahun di pacaran kayak bosen. Tapi dengan cara kayak gitu itu bisa maksudnya bisa menjadi solusi ya kan? Iya, betul. Gitu. Oke. Dan itu sebenarnya bukan solusi aja, tapi itu penting ya, maksudnya harus dilakukan gitu ya. Nah, masalahnya adalah terkadang pasangan itu suka ada yang nggak ngerti, nggak tahu bahwa itu tuh bermanfaat, dan ada juga yang tipenya mageran, malas gerak. Ya kan? Jadi dia mikir, males, padahal itu tuh penting loh gitu. Sebenarnya itu juga untuk membangun hubungannya juga gitu ya, salah satu cara membangun hubungannya gitu ya. Kalau misalnya kita yang nggak mau, ya maksudnya jadi secara tidak langsung kitanya juga tidak kayak tidak ngurusin hubungan ini gitu ya. Dan bisa jadi kayak yang tadi Dania bilang, biasanya dianya tuh nggak sadar bahwa itu dengan dia tidak melakukan itu, ini riskan loh lama-lama loh gitu. Benar-benar. Maka dari itu penting baca buku ini. Ini cocok banget ya Kang Afif ya. Cocok banget. Bahkan kalau boleh merekomendasikan itu kalau mungkin kan ya semua orang di dunia. Tapi wajar kan gitu kan, karena maksudnya ya siapa sih gitu kan yang nggak mau punya pasangan, siapa sih yang nggak mau bahagia pasangannya, ya kan gitu. Maka ini penting banget, apalagi ini ya kalau dilihat-lihat untuk tadi kita review si bukunya ini yang sebelum nikah kayaknya cocok banget ya kan, karena kalau menikah tuh misalkan udah riskan banget ya ketika kita mengurangi konflik lah ya, konflik kayak gitu. Tapi yang nikah juga perlu. Yang nikah juga iya dong. Karena ternyata sebelum nikah tuh kan kelihatannya baik-baiknya aja. Baru kelihatan realnya itu adalah setelah nikah. Baru makanya banyak konflik-konflik setelah nikah tuh gitu. Lu nikah, kamu kok beda sih kayak dulu, kayak gini. Nah, baru mereka akhirnya
mencari gimana ya caranya supaya harmonis. Gimana cara supaya ini? Ting, muncul buku ini. Wah, ini bisa sekali lagi Kang Alfi, ini bisa Psikologi Pasangan. Bisa didapatkan di grafologiindonesia.com. Juga di belajargrafologi.com. Nah, nanti linknya mungkin ditulis ya di deskripsi atau di. Siap. Wah ini benar sih menurut aku. Bisa juga untuk hadiah. Kalau ada temennya yang mau nikah. Iya benar. Kirim ini rekomendasi banget. Very recommended. Itu jadi keingetan aku juga kayaknya mau untuk menghadiahi teman-teman aku yang mau nikah. Bener. Iya bener. Teman-teman yang mau nikah kasih ini. Iya bener. Nah tadi seru banget ya, kita udah bahas tentang gimana sih cara mengenal pasangan kita gitu ya, melalui grafologi tadi dan tes-tes lainnya gitu ya. Nah ini Kang Afif, ada pasangan yang mau dianalisis apakah dia cocok enggak ya sama pasangan. Maksudnya bukan cocok atau enggak ya, ini orangnya kayak gimana, nanti antisipasinya nanti kayak gimana. Nah, tapi ini disclaimer dulu bahwa tulisan tangan ini udah mendapat izin dari penulisnya ya untuk dijadikan konten dan dipublikasikan. Oke. Nah, ini kalau misalnya kamu mau lebih jelas lagi tulisannya. Nah, tulisan yang pertama ini tulisan laki-lakinya Kang Afif. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya sama teman-teman, ini tulisannya. Dan ini tulisan yang kedua adalah tulisan perempuannya. Berarti kita anggap aja yang laki-laki namanya Budi. Yang perempuan namanya yang perempuan siapa biasanya? Sinta ya gitu. Jadi ini kita ilustrasikan Budi dan Sinta. Nah, kita bisa lihat dulu yang pertama di Kang Afif. Kalau dari segi grafologi, biasanya Kang Afif ngelihat dari aspek apa dulu nih kalau misalkan untuk pasangan? Nah, jadi kalau saya biasanya ketika ngelihat pasangan, pertama saya lihat dulu langsung dua-duanya. Dua-duanya. Nah, terus kalau meriksa grafologi itu prosesnya kan gestalt kemudian ke mikro. Jadi gitu, baru holistiknya semuanya gitu. Jadi maksudnya gestalt tuh ketika ngeliat tulisan ya udah kita lihat dulu aja gambaran besarnya seperti apa. Yang gampangnya dulu kan gitu. Ya. Gimana sih gitu. Baru udah gitu kita lihat detail-detailnya, ya teliti-telitinya seperti apa. Threads-nya gitu ya. Baru udah gitu dinamikanya. Nah, kalau kita ngelihat ini berarti langsung aja dua-duanya ya. Langsung dua-duanya nih. Kalau kita ngelihat dua-duanya ini, mungkin nanti untuk yang itu bisa dilihat nanti ya. Itu ya gitu. Nah, ini kelihatan nih ya, jadi kayak misal contoh dari tekanan. Tekanan. Yang Budi, yang laki-laki itu kelihatan ini tekan banget, ya gitu. Sampai diraba juga itu kelihatan banget. Bisa ngelihat kita misalkan tekanan yang kuat itu dari rabaan. Ini ya kertasnya ya. Gitu. Ya, dibandingkan ini kan mungkin Sinta ya. Jadi ini agak menimbul gitu ya Kang Afif ya, betul. Di belakangnya. Ya, itu kesan awal dulu nih ya. Nanti ditambah lagi sama dia tipenya zona bawah tuh berarti bawahnya besar-besar. Berarti secara fisikal dia ya. Dibandingkan Sinta yang tekanannya rada nggak terlalu ditekan ya, meskipun zona bawahnya normal-normal aja gitu. Nah, kalau ngelihat dari sini, berarti kita, misalnya nih ya, konsultasi, saya menyampaikan, yang pria, ya itu ada kebutuhan energi, memiliki daya energi vitalitas yang cukup tinggi. Gitu, sehingga untuk aktivitas fisik, aktivitas di lapangan, itu dia bisa. Ya. Nah, sementara yang pasangannya, ini energinya dalam batas wajar. Jadi, bisa untuk kerjaan sehari-hari, tapi kalau lebih dari itu dia butuh kayaknya istirahat harus apa. Nah, tapi kalau misalkan ngelihat dari cukup tinggi tadi energinya itu dilihat dari mana Kang? Traitsnya. Jadi kalau dari energi kan tadi dari tekanan, dari zona bawah. Zona bawah. Emphasize itu penekanan zona bawah. Apakah Y, G, J-nya itu besar atau seperti ini lebar. Ya. G-nya cukup besar gitu betul. Ya. J-nya. Yes, betul. G. Berarti kalau misalkan zona bawahnya ini menonjol gitu maksudnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya sih emphasize ya. Jadi ada penekanan di situ gitu. Itu menunjukkan orang itu adalah punya disebutnya energi yang physical orientation namanya. Jadi orientasi
fisik aktivitas gitu. fisik. Jadi dia butuh kebutuhan untuk punya aktivitas fisik gitu fisik, ya. Betul. Oke. Nah, tapi bukan itu aja, karena pada budi ini atasnya juga cukup panjang juga. Cukup panjang jadi juga. Jadi mental pun ada. Oke, itu dilihat dari L, misalnya nih, L rada panjang, iya. H. Ini K-nya juga ya? Pernah, iya. H, Gitu. Jadi kriteria panjang tuh dia lebih dari 2 kali lipatnya tinggi-tinggi zona tengah. Zona tengah tuh ya? A, E, M, berarti dia panjang. Gitu. Oh, iya. Okay. Nah, sementara pada Santi, ya, nah tulisan yang berikutnya. Nah, kalau ini masih membahas yang barusan ya, yang zona sama tekanan. Tekanan ya tadi normal. Gitu. Jadi nggak yang tipis banget, nggak yang ditekan banget banget. Iya. Juga untuk namanya tuh apa ya? Zona, ya gitu. Zona kan ada atas, tengah, bawah gitu. Zonanya ini normal juga ke arah tengah. Ke arah tengah. Jadi sebenarnya sikel maksudnya enggak menonjol, di yang atas juga enggak menonjol gitu. Jadi bawahnya masih ada sih yang normal, maksudnya normal itu 2 kali lipat dari zona tengah. Seperti ini. Tapi untuk yang atasnya nggak terlalu panjang. Jadi emphasize-nya tuh rada ketarik ke tengah. Nah, tengah itu banyak berhubungan sama aktivitas praktikal. Gitu. Mereka udah ada berbeda tuh. Nah, itu aja udah bisa menjadi salah satu saran. Nah, gitu. Jadi mengenal perbedaannya, betul ya. Aktivitasnya apakah tadi misalnya berarti kalau camping, nah berarti apa yang dilakukan? Berarti ini juga kayak si laki-lakinya ini juga nggak bisa memaksakan perempuannya harus ikut aktivitas yang cukup menguras energi ya Kang. Nah, gitu. Jadi bisa camping karena kan tadi wajar kan tekanannya gitu, bukan yang tipis banget. Nah, bisa, tapi misalnya di sananya nanti ya udah cari kayu. Ini cukup mancing misalnya. Misalnya. Jadi pembagian tugas gitu ya. Gitu contohnya. Nah, ini terlepas dari pria dan wanita ya. Maksudnya kalau misalnya pria dua-duanya misalnya nih ya, misalnya temen nih, yuk camping yuk. Bukan pasangan. Nah, itu kayak tadi, ini bagian masaknya ya, bagian bikin tendanya, ini bagian motong kayunya gitu, karena energi vitalnya lebih kuat gitu. Nah, jadi maksudnya bukan yang karena iya dong laki-laki dong yang harus ini, bukan itu maksudnya karena gitu. kita lihatnya juga dari dari pribadinya dia. Iya, betul. Ya, dari potensinya, dari karakternya. Udah gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari jauh, ya, dari jauh aja kan kelihatan yang Santi ini lebih terorganize gitu ya, rapi. Lebih rapi, jaraknya lebih teratur, ya gitu. Coba kalau kita ngelihat yang Budi, nah, yang Budi ini bisa dibilang satu jarak sama baris berikutnya tuh cukup nyambung, ya gitu, cukup nyampur gitu ya, cukup itu. Nah, jadi kalau misalnya berhubungan sama yang organize, sama keteraturan, serahkan ke Sinta, gitu. Sinta atau Santi, ya pokoknya itu ya gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya, terus udah nih, mulai rada detail lagi, lagi. Yang Budi, itu tadi kan kita lihat selain zona bawah emphasize, juga kan rada besar-besar. Ya, jadi kayak misalnya J-nya, G-nya besar. Ya. Itu tuh ada indikasi imajinasi. Gitu, jadi imagination. Nah, imagination bagus kan berarti bisa melihat dari sudut pandang yang unik mungkin gitu, yang imajinatif gitu. Ditambah dengan tadi yang satu baris masuk baris berikutnya. Ini bisa jadi gini, imajinasinya tuh mikir ini, wah ini kayaknya bisa deh. Tiba-tiba nyambung ke yang lainnya. Oh, ini kayaknya bisa juga nih. Ini bisa juga. Di satu sisi bagus, tapi di sisi lain ada potensi nantinya tuh mungkin di priority. Jadinya kayak nyampur. Gitu, mikir ini tapi mikirin juga. Nah, pada saat itulah tugasnya Sinta. Sinta itu karena tahu, wah pasangan saya nih suka imajinatif, ya suka mikir ini, ngebayangin ini, bisa gitu ya ini. Cuman kelihatan nih kadang-kadang suka suka nyampur. Nah, maka Sinta ini bantu. Yuk Mas, gitu. Sini saya bantuin. Sok idenya apa aja, gitu. Gini, ini gini, gitu. Jadi kan enak tuh melengkapi. Gitu. Iya, benar. Menarik. Nah, itu contohnya. Ada lagi nggak Kak Afif? Ada, banyak lagi, ya gitu. Jadi kalau nanya ada lagi nggak? Banyak banget. Gitu. Ada banyak banget. Satu lagi ya contohnya. Boleh, satu lagi. Misalnya kita lihat ini lagi buka yang Budi ya. Kalau ngeliat di sini nih M, N ini kan ada bulat-bulat atasnya, ya bulat-bulat. Sementara kalau yang Sinta ini
banyak yang tajam di M dan N tajam, ya kan gitu. Nah, bulat-bulat itu suka disebutnya, jadi ada macam-macam. Ada ke arah metodis itu step by step bertahap. Ada yang menggambarkan juga kalau bulat-bulat di M dan N tuh manual dexterity itu jadi koordinasi tangan dan jarinya tuh bagus gitu. Gitu. Sementara kalau sudut-sudut itu lebih ke ketika mempelajari sesuatu tuh suka menganalisa, suka menginvestigasi. Jadi di otaknya tuh aktif menanyakan kenapa seperti ini, berarti kalau ini kenapa kayak gini gitu. Berarti bagus tuh aktif, ya kan gitu. Nah itu pun sama bisa saling melengkapi. Kayak gimana tuh contohnya? Jadi misalnya tadi ketika Budi itu berimajinasi, wah ini kayaknya bisa, ini kayaknya ini gitu ya, berimajinasi. Nah, Sinta itu biologiknya memainkan di situ. Coba kalau itu kemungkinan berhasilnya gimana? Yuk coba kita lihat datanya. Yuk, kalau ini berarti kan analisis investigatif kan gitu. Kenapa seperti? Kenapa Mas kok mikirnya ke situ? Kenapa enggak yang ini misalnya aja, ini aja gitu. Misalnya ada 3 tadi mikirnya. Ya udah, kenapa yang nah gitu. Jadi kan keren banget. Kan gitu. Nah, itu adalah compatibility. Dan bahkan itu tuh hal-hal yang mungkin sederhana tapi sebenarnya itu tuh penting ya untuk apalagi kalau misalnya menikah gitu ya, satu rumah yang harus benar-benar saling gitu ya, saling banget. Nah, sekarang coba bayangin. Kalau misalnya Budi dan Sinta ini tidak memahami perbedaannya dan mengharapkan pasangannya sama seperti dia, bisa masalah nggak? Masalah banget ya. Sinta akan mikir, loh kok suami saya nggak bisa teratur sih? Iya. Karena bukan itu loh gitu. Karena emang kepribadiannya bukan seperti itu gitu ya. Nah, suaminya juga bisa jadi nanti kok istri saya nggak bisa imajinasi sih? Kok kayak kaku jadinya gitu. Padahal halo gitu, itu adalah potensi keunggulannya gitu. Ketika itu malah menjadi klop gitu. Malah yang tadinya emang itu potensi-potensinya atau kelebihan-kelebihannya dia, ketika berbeda dan kita nggak ngeh sama itu malah jadi suatu apa ya, kok kamu kayak gitu sih gitu ya. Oke, I see. Keren kan? Keren banget nih Kang. Nah, tapi ini aku penasaran banget sih Kang ya, karena mungkin kan kalau misalkan sebelum menikah nih, misalkan kita mau konsul grafologi pasangan seperti ini, misalkan tulisannya bla. Nah, tapi apakah kan kalau menikah tuh kan ada jangka panjang ya Kang ya, kayak itu tuh bener-bener untuk sehidup semati gitu kan. Nah, tapi apakah si tulisan ini tuh ada kadaluarsanya atau enggak gitu Kang? Ya, jadi memang yang namanya personality kan kalau masih anak-anak masih berubah, ya kan masih berkembang lah gitu ya. Remaja juga tuh ya ada fluktuasinya, ya nanti pencarian jati diri. Terus, nah semakin dewasa semakin ajeg. Oleh karena itu, lihat tadi ya, kalau misalnya dia nikahnya udah di usia-usia yang matang, ya misalnya anggap aja 25 ya gitu, 25, 26, 27 ke atas, relatif udah mulai stabil, maka tulisan pun relatif udah lebih matang, gitu. Tapi kalau misalnya kan ada tuh yang 15 tahun nikah, itu kan masih periode pencarian jati diri, ya bisa jadi 10 tahun lagi itu berbeda dengan dia remajanya di awal, itu. Gitu. Karena secara psikologis juga masih berkembang gitu. Nah, cuman saya ada pertanyaan. Kapan sebaiknya tulisan kapan yang sebaiknya dianalisa gitu? Misalnya saya umurnya umur berapa nih? 30 tahun. Boleh nggak tulisan saya waktu umur 20 atau 25? Nah, disarankan itu tidak lebih dari 6 bulan. Sebelumnya. 6 bulan ya? Kalau bisa sih ya tulis aja saat itu. Kalau mungkin kan yuk silahkan tulis gitu. Ya, tulis gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ini ada kemarin nulisnya, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi itu pun kalau untuk pemeriksaan ya gitu, bukan sembarangan asal nulis ya gitu. Maksudnya, oh ini ada tulisan nih gitu. Nih coba tuh bacain tulisan di kertas kecil gitu. Nggak gitu. Ada standarnya ya? Ada standarnya gitu, ada instruksinya. Itu yang ya panduannya gitu. Wah ini sebenarnya menarik banget ya Kang. Berarti nanti kalau misalkan di grafologi di LKP Grafologi Indonesia sendiri bisa konsultasi pasangan juga ya Kang ya? Konsultasi bisa, bahkan mau belajar pun bisa. Mau belajar? Kalau mau belajar menjadi seorang grafolog
Bisa banget. Oke. Nah, itu bidangnya kita tuh. Iya. Nah, kalau misalkan biar kita bisa ngelihat nih pasangan kita, kepribadian pasangan kita tuh bagusnya masuk ke kelas yang mana, Kang? Aplikatif cukup atau disarankan nih yang sertifikasi. Sertifikasi itu dia belajar dinamikanya, kompleksitasnya gitu, compatibility dan sebagainya, itu diajarin. Namanya program komprehensif. Itu nanti kalau selesai dapat gelar CHA, Certified Handwriting Analyst. Dapat gelar juga ya, Kang. Oke. Nah, berarti teman-teman kalau misalkan ada yang mau belajar juga gitu ya untuk lebih mengenal lagi pasangan kita, ini bisa ke websitenya ya di LKPI Grafologi Indonesia. Oke, Kang Afif, wah ini kita udah tadi dari sini ke sini, wah ini seru banget tentang grafologi pasangan. Banyak banget insight yang bisa didapetin ya, untuk ternyata penting banget untuk kita mengenal pasangan kita kalau misalkan ingin hubungannya lebih harmonis lagi. Yes, betul banget. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Thank you juga Kang Afif. Sama-sama, Dania. Atas ilmunya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama tentang grafologi ya. Betapa menariknya nih gitu grafologi. Ini teman-teman juga kalau misalkan ada yang ingin ditanyain, ada yang aduh kalian bahas ini dong tentang grafologi, boleh banget di kolom komentar. Oke. Thank you Kang Afif. Sama-sama, thank you banget. Thank you semua ya. Bye-bye. Bye-bye.